Robert Hutchings Goddard tahun 1882 sampai tahun 1945 dianggap sebagai bapak propulsi roket modern. Sebagai fisikawan berwawasan luas, Goddard juga memiliki kejeniusan yang unik dalam penemuan. Untuk mengenang ilmuwan brilian inilah NASA mendirikan Pusat Penerbangan Antariksa Goddard. Dr. Robert Hutchings Goddard tahun 1882 sampai tahun 1945 dianggap sebagai bapak propulsi roket modern. Sebagai fisikawan berwawasan luas, Goddard juga memiliki kejeniusan yang unik dalam penemuan. Untuk mengenang ilmuwan brilian inilah Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland, didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1959. Pada tahun 1926, Goddard telah membangun dan berhasil menguji roket pertama berbahan bakar cair. Bahkan, penerbangan roket Goddard pada tanggal 16 Maret tahun 1926 di Auburn, Massachusetts, sama pentingnya bagi sejarah seperti halnya Wright bersaudara di Kitty Hawk. Meskipun primitif pada masanya sebagai pencapaian Wright bersaudara, roket Goddard kurang berkesan bagi para pejabat pemerintah. Hanya berkat subsidi sederhana dari Smithsonian Institution dan Daniel Guggenheim Foundation, serta cuti yang diberikan kepadanya oleh Worcester Polytechnic Institute di Clark University, Goddard mampu membiayai seluruh hidupnya yang penuh dedikasi dalam penelitian dan pengujian. Goddard pertama kali menarik perhatian publik pada tahun 1907 ketika asap mengepul dari roket bubuk yang ditembakkan di ruang bawah tanah Gedung Fisika Institut Politeknik Worcester. Para pejabat sekolah langsung tertarik dengan karya Goddard. Pihak administrasi sekolah, patut dipuji, tidak mengeluarkannya. Dengan demikian, ia memulai dedikasi seumur hidupnya. Pada tahun 1914, Goddard menerima 2 paten AS. Satu untuk roket berbahan bakar cair. Paten lainnya untuk roket berbahan bakar padat 2 atau 3 tahap. Dengan biaya sendiri, ia mulai melakukan studi sistematis tentang propulsi yang dihasilkan oleh berbagai jenis bubuk mesiu. Dokumen klasiknya adalah sebuah studi yang ia tulis pada tahun 1916 untuk meminta dana dari Smithsonian Institution agar ia dapat melanjutkan penelitiannya. Studi ini kemudian diterbitkan bersama dengan penelitian dan pekerjaan Angkatan Lautnya selanjutnya dalam Smithsonian Miscellaneous Publication No. 2540, Januari tahun 1920. Judulnya, sebuah metode untuk mencapai ketinggian ekstrim. Dalam risalah ini, Goddard merinci pencariannya akan metode untuk mengangkat instrumen perekam cuaca lebih tinggi daripada balon suara. Dalam pencarian ini, ia mengembangkan teori matematika propulsi roket. Menjelang akhir laporannya tahun 1920, Goddard menguraikan kemungkinan sebuah roket mencapai bulan dan meledakkan bubuk mesiu di sana untuk menandai kedatangannya. Sebagian besar laporan ilmiahnya kepada Smithsonian hanyalah penjelasan singkat tentang bagaimana ia menggunakan dana hibah sebesar $5.000 untuk penelitiannya. Namun, Pers mengangkat proposal ilmiah Goddard tentang penerbangan roket ke bulan, dan menciptakan kontroversi jurnalistik mengenai kelayakan hal tersebut. Ejekan yang dihasilkan menumbuhkan keyakinan kuat dalam diri Goddard tentang sifat Korps Pers, yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Kontribusi terbesar Goddard di bidang teknik terjadi selama masa kerjanya di tahun 1920-an dan 1930-an. Ia menerima total $10.000 dari Smithsonian pada tahun 1927, dan melalui upaya pribadi Charles A. Lindbergh, ia kemudian menerima dukungan finansial dari Daniel and Florence Guggenheim Foundation. Kemajuan dari seluruh karyanya, yang berjudul Liquid Propellant Rocket Development, diterbitkan oleh Smithsonian pada tahun 1936. Karya Goddard sebagian besar mengantisipasi detail teknis rudal V2 Jerman di kemudian hari, termasuk kendali giroskopik, kemudi melalui baling-baling di aliran jet motor roket, kemudi gimbal, pompa bahan bakar bertenaga, dan perangkat lainnya. Penerbangan roketnya pada tahun 1929 membawa muatan ilmiah pertama, sebuah barometer, dan sebuah kamera. Goddard mengembangkan dan mendemonstrasikan ide dasar, bazooka, 2 hari sebelum gencatan senjata pada tahun 1918 di Aberdeen Proving Ground di Maryland. Platform peluncurannya adalah rak musik. Dalam Perang Dunia II,
Goddard kembali menawarkan jasanya dan ditugaskan oleh Angkatan Laut AS untuk mengembangkan lepas landas berbantuan jet praktis dan motor roket propelan cair yang mampu menghasilkan daya dorong variabel. Di kedua bidang tersebut, ia berhasil. Robert H. Goddard meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 1945. Setelah kematian sang pelopor peroketan, jandanya, Esther Goddard, mendukung karyanya. Pada tanggal 16 September tahun 1959, Kongres ke-86 mengesahkan pemberian medali emas untuk menghormati Profesor Robert H. Goddard. Esther Goddard hadir pada peresmian Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA pada tanggal 16 Maret tahun 1961. 35 tahun setelah sang profesor meluncurkan roket berbahan bakar cair pertama dari pertanian milik BBFI. Goddard adalah ilmuwan pertama yang tidak hanya menyadari potensi rudal dan penerbangan antariksa, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mewujudkannya secara praktis. Goddard memiliki bakat langka, baik dalam sains kreatif maupun rekayasa praktis. Dedikasi pria sederhana ini sebagian besar tidak diakui di Amerika Serikat hingga awal era antariksa. Penghargaan tinggi dan pengakuan luas, meskipun terlambat namun sangat pantas, kini diberikan kepada Robert H.